wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan yang bertepatan pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Gimana nih puasanya? Masih lancar? Tidak ada yang lemes? Tetap semangat ya, jangan sampai batalin puasa. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang orang yang merugi di bulan puasa. Bagaimana sih ciri-cirinya orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah orang yang berpuasa tetapi tidak mampu meninggalkan maksiat. Contoh kecilnya saja, mungkin di antara kita ada yang sedang menjalankan status pacaran. Nah, untuk itu diharapkan pada bulan suci Ramadan ini kita dapat meninggalkan hal tersebut. Karena apa? Puasa kita itu tetap dihukumi sah karena kita sudah mencakup seluruh syarat sah puasa. Tetapi mungkin pahala yang kita dapatkan akan berkurang. Jadi itu jangan sampai pahala kita berkurang ya teman-teman. Karena apa? Karena pada bulan suci Ramadan pahala yang kita dapatkan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai 10 hingga 700 kali lipat. Tuh. Kan rugi banget ya kita kalau nggak dapetin pahala yang bisa dilipat gandakan sebanyak itu. Orang yang berpuasa tapi masih ada dosa di dalamnya yang dianggap biasa ataupun remeh. Contohnya saja apa? Ketika kita dulu ataupun saat berpuasa itu kita melaksanakan kegiatan ghibah meskipun hanya mendengarkan atau membaca berita-berita gosip dari media sosial, itu sudah termasuk dari bagian ghibah. Lalu cara untuk menghilangkan dosa itu bagaimana? Caranya adalah dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita omongin tadi. Nah, rubba shaim, berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa laisa lahu min syiyami illa al-ju'. Tidaklah mereka mendapatkan sesuatu pada puasanya kecuali rasa lapar dan rasa hausnya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu ya teman-teman. Kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Kita harus lebih fokus untuk beribadah dan juga fokus untuk belajar. Poin yang ketiga adalah tidak mampu memanfaatkan waktunya. Contohnya apa? Seharian kita berpuasa, tentu saja kita akan merasakan ngantuk. Biasanya nih, banyak yang mempunyai statement bahwa tidurnya orang berpuasa adalah termasuk ibadah. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Yang dimaksud pada kalimat itu adalah ketika kita mungkin dalam suatu majelis ataupun dalam suatu ruangan terdapat sekelompok orang yang tiba-tiba itu melaksanakan kegiatan ghibah yang seperti contoh kedua tadi. Nah, lalu ketika kita berada di sana, kita hendaknya menghindar dari tempat itu ataupun kita tidur. Nah, tidur disinilah yang bisa dikatakan tidur bernilai ibadah. Karena apa? Kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna ataupun maksiat. Nah, oleh karena itu tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah adalah ketika tidurnya kita ini nih ya, yang ketika itu bisa meninggalkan kegiatan yang tidak berguna ataupun maksiat. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Jadi pada intinya teman-teman, kita harus menjadi innal insana lafi khusr, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Seharian itu jangan digunakan sebagai tidur terus ya. Nah, kita bisa menggunakan waktunya untuk beribadah seperti tadarus Al-Quran, menjalankan sholat sunnah,
menjalankan sholat wajib dan zikir sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut poin yang keempat, yang terakhir adalah orang yang tidak melakukan amalan yang dapat memaksimalkan pada bulan suci Ramadan. Kita mungkin pada saat bulan suci Ramadan terasa lemas, terasa malas. Nah, seperti itu kita harus berusaha untuk menghindarinya atau melawannya. Jangan sampai waktu yang kita miliki pada saat hari itu kita gunakan untuk bermalas-malasan. Aduh, puasa nih, capek, males, mager ataupun sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Kita harus lebih giat lagi. Kita harus bisa memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk fokus beribadah, untuk fokus belajar.